يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi syahrul Ramadan. Wa huwa syahrus syiyam. Wa huwa syahrun 'adzim. Wa huwa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak, Ibu, Bu, wali murid serta anak-anakku yang sangat saya banggakan. Pada hari ini kita masih dalam suasana melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai dengan nanti berakhirnya dan menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, marilah kita juga senantiasa selalu bersolawat atas Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan contoh tauladan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyontoh apa-apa dari beliau, karena beliaulah satu-satunya yang dapat dijadikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh pada diri Muhammad adalah suri tauladan, contoh yang baik. Bapak, Ibu sekalian, serta anak-anakku, murid-murid MI Darul Huda yang saya banggakan. Puasa di bulan Ramadan ini adalah suatu kewajiban yang merupakan rukun Islam yang keempat, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat, mengeluarkan zakat, dan lain-lain. Dan puasa di bulan Ramadan ini yang akan menjadikan kita sebagai orang yang muttaqin, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mana derajat takwa ini adalah derajat yang setinggi-tingginya yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kali ini saya ingin menyampaikan, kita semua sudah tahu bahwa puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Maka kita harus mengetahui siapa-siapa yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa ini. Apa syarat-syarat dan rukunnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Yang pertama, kita akan membicarakan tentang syarat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah Islam. Kalau bukan orang Islam, maka tidak berkewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini harus dalam keadaan sehat. Apakah kalau orang sakit kemudian boleh tidak melaksanakan puasa? Boleh. Tapi sakit yang boleh tidak melaksanakan puasa adalah sakit yang apabila melaksanakan puasa maka sakitnya akan bertambah parah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Kemudian syarat yang ketiga adalah baligh. Baligh bisa diartikan dengan dewasa. Dewasa berarti sudah diperhitungkan amal ibadahnya, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, maka akan diberikan pahala oleh Allah. Kalau melakukan perbuatan dosa akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan batas baligh ini sebagaimana yang masyhur disampaikan oleh para ulama, kalau anak laki-laki berumur 15 tahun atau belum umur 15 tahun tetapi sudah pernah bermimpi bersenggama, bermimpi bertemu dengan pacarnya, dan kalau anak perempuan baligh atau dewasa ini adalah umur 9 tahun atau belum 9 tahun tetapi sudah menstruasi atau sudah haid. Kemudian yang jadi permasalahan adalah bagaimana puasanya anak-anak. Sebagaimana kita ketahui, kelas 1 DMI atau SD ini mungkin usianya masih 7 tahun. Apakah anak yang berumur 7 tahun atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa? Jawabnya adalah sudah. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama, bahwa kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kalau diperhitungkan dari usia, kita bisa berkiblat pada perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Muru auladakum bisolat.
perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Dan apabila sudah umur 10 tahun belum mau melaksanakan ibadah sholat, maka orang tua harus memberikan hukuman yang tegas kepada anak itu. Kalau di hadis tersebut dikatakan harus dicambuk, tetapi jangan menyambut yang membahayakan si anak. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, jadi jelas bahwa balik di sini kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk anak-anak dibatasi dengan usia 7 tahun. Dan ini adalah sebuah pembelajaran bagi orang tua kepada anak-anaknya, yang orang tua akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak-anaknya. Apabila kelak di suatu saat, jika anak-anak ini sudah dewasa, sudah diajarkan melaksanakan, dibiasakan melaksanakan ibadah puasa, dan dia melaksanakan, maka pahala bagi orang tua sangat besar. Tetapi sebaliknya, apabila anak-anak ini kelak sewaktu dewasa tidak mau melaksanakan ibadah puasa karena memang tidak pernah diajarkan, dibiasakan oleh orang tuanya sejak kecil untuk melaksanakan ibadah puasa, maka orang tua pun ikut menanggung dosa-dosanya. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian syarat yang keempat adalah berakal. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini akalnya harus sehat. Ini artinya orang yang tidak sedang dalam keadaan sehat akalnya, yang dalam hal ini terganggu jiwanya, boleh dikatakan anak yang gila, maka boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Sekarang terserah panjenengan, apakah mau tidak melaksanakan puasa dan tidak dihukumi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda semuanya menjadi orang gila. Ini bebas kalau gila ini. Dia tidak dosa meskipun tidak puasa. Nah, oleh karena itu, karena syarat melaksanakan ibadah puasa adalah berakal, akalnya sehat, maka kita ini yang akalnya sehat, maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Kita anggap saja mereka itu yang orang Islam, yang beriman, tidak melaksanakan puasa, anggap saja itu orang yang akalnya tidak sehat. Kemudian syarat yang kelima adalah mengetahui akan wajibnya puasa. Tahu bahwa puasa itu wajib. Tahu kapan melaksanakan ibadah puasa. Maka inilah orang-orang yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah puasa, yang memenuhi syarat melaksanakan ibadah puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga nanti kita dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana anak yang dilahirkan kembali oleh ibunya tanpa dosa. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.